Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Mustalahul Hadis yang kita jadikan sebagai referensi adalah kitab yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat tentang ilmu yang kita pelajari pada pertemuan malam ini insyaallah. Masih berkaitan tentang hadis maudhu' ataupun tentang hadis palsu. Sampai perkataan beliau, mukhalafatul haditsil aqli misal ayyadammana jam'an bain naqidain aw isbata wujudi mustahilin aw naqdi wujubi wajibin wa ghairihi. Dalam pertemuan sebelumnya ya akhwat sekalian, yang kita bahas adalah tentang suatu hadis itu dia maudhu'. Bisa diketahui bahwa hadisnya adalah hadis palsu. Di antara hal yang digunakan untuk mendeteksinya kemarin yang di awal kita bahas itu adalah iqrarul wadi'i bihi, yaitu pengakuan pelaku pemalsu hadis itu sendiri. Bagaimana kemarin yang sudah kita sampaikan, sudah kita bahas, yaitu yang dilakukan oleh Nuh ibn Maryam. Nuh ibn Maryam yang telah memalsukan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasannya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ini yang nomor kedua, di antara ciri dari sebuah hadis maudhu' ataupun palsu itu adalah kalau hadis tersebut dalam tanda kutip ya, karena hadis palsu bukanlah suatu hadis, tapi dalam tanda kutip. Kalau hadis tersebut itu bertentangan dengan akal umat manusia. Misalkan suatu hadis, Allah alam, anak mencari referensinya belum ketemu hadisnya bagaimana. Cuma di sini nih jam'an bainan naqidain. Kalau dalamnya ada suatu hadis, tapi isinya itu adalah berisi tentang dua hal yang berlawanan, berlawanan ataupun bertentangan dan tidak mungkin untuk dikombinasikan. Misalkan bagaimana? Misalkan ada orang bilang ini si fulan dia berada di luar rumah dan di dalam rumah. Ini suatu yang bertentangan. Kalau dia di luar, ya luar. Kalau dalam, ya di dalam. Ataupun suatu barang itu dia berwarna hitam sekaligus putih. Ini ada suatu yang berlawan, bertentangan. Kalau hitam saja, kalau putih saja. Dan tidak mungkin di satu waktu suatu barang itu hitam kemudian dia dikatakan bahwa barangnya adalah barang yang berwarna putih. Ini adalah suatu yang bertentangan dengan akal umat manusia. Karena suatu yang berlawanan itu tidak mungkin untuk disatukan. Au isbat wujudi mustahilin, atau menetapkan suatu yang mustahil. Suatu yang mustahil. Allah alam. Au naqdi wujudi wajibin wa ghairihi. Ataupun naqdi di sini adalah menafikan, bisa sesuatu yang seharusnya ada. Allah alam, di sini ada referensi juga ketemu. Kemudian nomor 3, mukhalafatuhu lil ma'lumi bid-dini ma'lumi bid-darurati minad-din. Ataupun ada suatu hadis yang di dalamnya itu berisi tentang suatu yang bertentangan tentang hal-hal yang seharusnya diketahui ataupun sangat dimaklumi dalam masalah agama, ataupun mungkin adalah tentang suatu yang sangat maklum dalam urusan agama, ataupun perkara dalam agama yang harus diketahui. Ini adalah istilahnya maklum bid-darurati
minad din. Contohnya bagaimana? Kalau seandainya ada suatu hadis yatadammana isqat ruknin min arkan Islam. Kalau ada suatu hadis yang berisi pengguguran satu rukun dalam syariat agama Islam, maka hadisnya adalah hadis palsu. Karena rukun Islam itu 5. Tapi kalau seandainya ada suatu hadis yang menggugurkan salah satu di antara rukun 5 tersebut, maka hadisnya pasti adalah hadis palsu. Au tahlil riba, ataupun menghalalkan riba. Masalah haramnya riba itu adalah semua orang mengetahuinya. Semua umat Islam mengetahuinya. Suatu yang sangat maklum dalam agama Islam bahwa agama Islam itu mengharamkan adanya riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba. In kuntum mu'minin. Kalau kalian memang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukannya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli, maka umumkanlah tentang peperangan Allah Subhanahu wa taala juga rasul-rasulnya terhadap orang-orang tersebut. Ini adalah suatu yang sangat jelas dalam Al-Qur'an tentang keharaman suatu riba. Ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pun sangat jelas kata Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis yang sahih, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Rasulullah SAW itu beliau melaknati pemakan riba. Wa mukilahu ataupun dalam riwayat yang lain wa mukilahu, ataupun orang yang ngasih makan riba. Orang yang nyodori riba, menawari riba, itu dilaknati oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, wa katibahu wa syahidai, penulisnya juga sama. Orang yang input datanya juga mendapatkan suatu bagian. Bahkan dosa yang teringan dari riba itu adalah sebagaimana menzinai ibu sendiri. Na'udzubillah, semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makan riba, walaupun beratnya Masya Allah di zaman kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah sesuatu yang maklum ad-din bidarurah ya ikhwas sekalian. Maklum min ad-din bidarurah. Semua orang mengetahui tentang hukum riba. Haramnya riba. Kalau seandainya ada suatu hadis yang menghalalkan tentang masalah yang sangat maklum dalam urusan agama Islam, termasuk menghalalkan adanya riba, maka hadisnya adalah hadis palsu. Au tahdid waqti qiyamis sa'ah, ataupun penentuan kapan terjadinya waktu kiamat. Kapan terjadinya waktu kiamat hanya Allah sendiri saja yang mengetahuinya. Tidak ada seorang rasul pun yang mengetahuinya, tidak ada malaikat pun yang mengetahuinya. Allah wa Rasuluhu alam. Rasulullah SAW sendiri pun beliau tidak mengetahuinya. Wa mal mas'ulu anha bi'alam as-sa'il. Orang yang ditanyai saat hadis Jibril saat beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW bertanya tentang mada sa'ah, kapan terjadinya kiamat. Nabi Muhammad beliau mengatakan wa mal mas'ulu anha bi'alam as-sa'il. Orang yang ditanyai itu tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Jadi ini pengakuan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak mengetahui. Para malaikat pun tidak mengetahuinya. Hanya Allah sendiri saja yang mengetahuinya. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Dalam surat Luqman, kemudian yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Orang-orang pada zaman Rasulullah SAW mereka bertanya mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat.
Fima anta min dhikraha. Untuk apa engkau menyebutkan kapan waktu kiamat? Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan masalah kapan terjadinya hari kiamat. Artinya tidak ada orang yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW itu beliau tidak mentahdid, tidak membatasi kapan terjadinya kiamat secara pasti. Beliau hanya menyebutkan secara umum ataupun menyebutkan tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. Sehingga ada istilah asyratus sa'atil sughra, ada istilah asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda kiamat besar ataupun tanda-tanda kiamat yang kecil. Semua disebutkan Nabi Muhammad SAW masalah tanda-tandanya. Tetapi untuk masalah kapan terjadinya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ikhwas sekalian, kalau seandainya ada umat manusia zaman-zaman kita saat ini ataupun dari kelompok-kelompok di luar agama Islam ataupun mungkin dalam orang yang ngaku beragama Islam, kemudian dia mentahdid, memberikan suatu batasan kapan terjadinya hari kiamat, biasanya gedabrus. Tahu gedabrus? Gedabrus itu adalah biasanya omong doang. Mereka adalah omong doang. Akhirnya dijadikan sebagai bahan olok-olokan, dibully oleh umat manusia. Karena mereka ini ya ikhwas sekalian, orang-orang yang bahwa dia mengetahui hal yang gaib, termasuk kapan terjadinya hari kiamat, dia telah berdusta pada dirinya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Kalau seandainya ada suatu hadis yang mentahdid, memberikan suatu batasan kapan terjadinya hari kiamat, maka bisa dipastikan bahwa hadisnya adalah hadis yang palsu. Maka hadisnya adalah hadis yang palsu. Kemudian au jawazi irsalin nabiyyin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ataupun kemungkinan terjadinya ataupun mungkin adanya pengutusan rasul ataupun nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin juga. Umat Islam ataupun dalam agama Islam sangat maklum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah nabi dan juga rasul yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Tidaklah Muhammad itu ada orang tua atau ayah di antara atau salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah, tetapi beliau dia adalah Rasulullah ataupun utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan juga penutup para nabi ataupun nabi pamungkas. Sesuatu yang disebut sebagai pamungkas artinya adalah yang terakhir. Artinya kalau disebutkan pamungkas ataupun penutup, maka tidak ada setelahnya lagi seorang nabi setelah Rasulullah SAW. Ini yang kita diketahui oleh umat Islam yang waras otaknya, ataupun oleh kita semua secara umumnya mengetahui bahwa Rasulullah SAW beliau adalah nabi yang terakhir. Kok misalnya ada suatu hadis yang berisi tentang Rasulullah ataupun tentang Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabi lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya bisa dipastikan hadisnya adalah hadis palsu. Hadisnya adalah hadis palsu. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam ya Ustaz? Ini pembahasan lain. Beliau tidak diutus untuk umat Rasulullah SAW. Walaupun toh nanti beliau diturunkan di akhir zaman, tapi beliau melaksanakan risalah Rasulullah SAW. Tidak melanjutkan risalah beliau. Dan beliau tidak diberikan tugas untuk berdakwah lagi. Ataupun untuk membawa suatu risalah baru. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wal ahaditsul mawdu'atu katsiratun minha. Hadis-hadis maudhu', kata beliau di sini yang poin dal, ini banyak di antaranya ahaditsu fi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya adalah hadis-hadis
yang berisi tentang keutamaan menziarahi kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadisnya adalah hadis maudhu'. Di antaranya suatu hadis, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani hayyan. Barang siapa yang menziarahiku saat dalam keadaan meninggal, saat aku meninggal, maka seakan dia menziarahiku saat masih hidup. Dan juga suatu hadis, man zarani wa zara abi Ibrahim. Dan barang siapa yang menziarahiku dan menziarahi ayahku, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, fi amin wahidin, dalam 1 tahun, domantu lahu ala Allah jannah, maka aku tanggung untuk dia surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi hadisnya, misalnya adalah man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburanku, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Ini adalah hadis-hadis maudhu' ataupun hadis-hadis palsu tentang masalah keutamaan menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Hajar Asqalani rahimahullah, beliau menuliskan dalam kitab Talkhis, beliau mengatakan turku hadil hadis kulluha dhaifah. Jadi jalur hadis-hadis ini semuanya lemah. Kemudian yang berikutnya, hadis fi fadaili syahr Rajab wa maziyatis salat fi, termasuk diantaranya lagi yang berisi tentang hadis-hadis yang maudhu'. Itu adalah hadis yang menuliskan tentang keutamaan di bulan Rajab, ataupun keutamaan orang yang sholat di dalamnya. Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Al-Ujab fi Syahri Rajab, Al-Ujab fi Syahri Rajab, beliau mengatakan tidak ada lam yarfi fadli syahr Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu haditsun muayyan wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fi haditsun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata beliau bahwa tidak ada dalam keutamaan bulan Rajab ataupun berpuasa di dalamnya ataupun beribadah di waktu tertentu di suatu malam bulan Rajab, berpuasa di waktu tertentu di bulan Rajab, ataupun beribadah malam di bulan Rajab, tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai suatu hujjah. Beliau juga mengatakan hadis-hadis sharihah al-waridah fi fadli Rajab, hadis-hadis yang sharih yang jelas penulisannya tentang keutamaan ataupun tentang masalah lafaz-lafaznya dalam keutamaan bulan Rajab, ataupun keutamaan puasa dalamnya, ataupun berpuasa suatu hari dalamnya, itu dibagi menjadi 2 macam. Ada yang dhaif dan ada yang maudhu'. Beliau menuliskan dalam kitab Al-Ujab fi Syahr Rajab tadi itu bahwa hadis yang maudhu' itu ada 11. Kemudian hadis yang dhaif, yang lemah ataupun yang sangat lemah itu ada 11. Dan juga beliau menuliskan juga di sana, beliau menyebutkan hadis-hadis maudhu' itu ada 21 hadis tentang keutamaan di bulan Rajab. Artinya suatu yang maudhu', suatu yang palsu tentang masalah keutamaan bulan Rajab itu lebih banyak daripada yang maudhu'. Kemungkinan di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan secara umumnya tentang masalah atau pemukul rata tentang masalah keutamaan di bulan Rajab, itu adalah beliau menghukum secara aghlabiyah ataupun sebagian besar. Karena sebagian ulama yang sekedar mendhaifkannya, tetapi rata-rata adalah hadisnya adalah hadis maudhu'. Kalau seandainya ada yang sahih, maka tidak bisa dijadikan sebagai suatu hujjah, kata beliau, kata Syekh ataupun Imam Ibnu Hajar Asqalani. Tapi sayang tidak terdapat suatu hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai suatu sandaran hukum. Kemudian yang berikutnya, hadis fi hayatil Khadir. Ini
Ini dari orang Indonesia ataupun biasanya nyebutnya khidir, yaitu suatu hadis. Kalau seandainya ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang hidupnya Nabi Khidir alaihissalam ataupun Khadir alaihissalam, sahib Musa alaihissalam, yaitu temannya Nabi Musa alaihissalam, wa annahu ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khadara dafnahu. Dalam hadisnya, di antara hadis yang palsu di sini adalah Khidir alaihissalam itu masih hidup sampai zaman kita saat ini, dan termasuk beliau menghadiri pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan Khidir saat ini, itu hadis-hadisnya adalah hadis maudhu', sebagaimana yang ditahqiq ataupun yang telah diteliti oleh ulama-ulama yang mulia, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Al-Mawdu'at, dan juga termasuk Imam Asyuti rahimahullah dalam La'ali al-Masnu'ah, dalam kitab Al-La'ali al-Masnu'ah. Cukup sekian insyaallah ya khas sekalian, sampai nomor 4 insyaallah. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah wawasan kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.